Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini Ibu akan menjelaskan tugas yang akan Ibu berikan. Salah satu contohnya yaitu kalian harus membuat sebuah kritik seni. Ibu khususkan di sini kalian membuat kritik seni rupa. Jadi karyanya itu boleh 2 dimensi atau 3 dimensi. Nah, untuk medianya sendiri untuk 2 dimensi silahkan kalian bisa di searching di Google, mencari karya-karya 2 dimensi. Salah satu contohnya lukisan, misalkan lukisan karya siapapun, mau dari luar negeri, mau dari dalam negeri. Kalau misalkan dari dalam negeri karya Effendi, atau dari luar negeri karya siapapun itu silahkan. Atau selain lukisan kalian juga bisa mengkritisi karya sebuah fotografer siapa misalkan ya yang terkenal, atau juga kalian bisa mengomentari karya batik termasuk 2 dimensi dari daerah manapun senusantara, mau dari Jawa Barat, mau dari Jogja, mau dari Bali, ataupun batik-batik yang lainnya. Atau misalkan mau mengkritisi kain songket dan lain sebagainya silahkan. Pokoknya karya 2 dimensi itu jangan terpaku saja pada lukisan ataupun foto ataupun kain batik. Pokoknya banyak sekali sampel karya 2 dimensi. Ataupun kalian bisa mengkritisi karya 3 dimensi. Dari mana medianya? Silahkan kalian cari sendiri di lingkungan rumah kalian. Mungkin di rumahnya ada pajangan apapun itu ya, baik itu Gucci atau pajangan oleh-oleh dari luar negeri lah, apa ya jenisnya. Atau misalkan kamu pernah jalan-jalan ke suatu daerah, kamu beli karyanya, produk pajangan apapun 3 dimensi pokoknya, yang memiliki volume, memiliki bentuk. Salah satu contohnya mungkin tadi sudah disebutkan ya. Oke. Nah, di sini kritik tersebut harus memiliki 4 unsur. Yang pertama ada deskripsi, ada analisis, ada interpretasi, dan ada evaluasi. Nah, deskripsi di sini kalian itu menjelaskan apa yang kalian lihat secara kasat mata. Kalau misalkan kalian punya sampel produk, misalkan Ibu ini ada salah satu sampel, misalkan ini kalian kategorikan, terserah kalian mau menganggap ini adalah pouch, ini adalah tas, atau apapun itu jenisnya, silahkan nanti dideskripsikan. Jadi mendeskripsikan itu apa yang kalian lihat. Contoh, mulai dari warna nih, oh ini warnanya warna pink atau merah muda. Kemudian dari bentuknya ini ternyata berbentuk lingkaran. Kemudian selain berbentuk lingkaran juga dia memiliki volume kurang lebih tingginya semisal ya kurang lebih sekitar 7 sentian. Kemudian di sini dia memiliki satu resleting utama. Nah, itu salah satu contoh deskripsi gitu. Nah, masuklah ke analisis. Analisis di sini kalian menjabarkan lagi lebih dalam gitu. Jadi lebih dalam itu ya dianalisis. Oh, ternyata ini tuh bukan hanya warna merah muda, tapi memiliki sejenis bahan, misalkan ya, misal kain sintetis. Setelah diukur ternyata dia memiliki kurang lebih diameternya 20 cm dan memiliki satu resleting utama berwarna gold. Ketika dibuka ternyata dia hanya memiliki satu ruang utama saja dan terdapat cermin gitu ya. Itu salah satu contoh deskripsi. Kemudian pouch ini ternyata memiliki sebuah aksen pita di depan. Nah, fungsinya ini ternyata bisa untuk dijinjing. Jadi tanpa tali panjang pun ini bisa dibawa dengan cara seperti ini. Itu salah satu contoh analisis. Nah, masuklah ke interpretasi. Interpretasi di sini adalah mengungkapkan makna, simbol, kegunaan atau fungsi, dan tujuan dari si pembuat itu. Membuat karya tersebut itu tujuannya untuk apa. Contoh misalkan ya, untuk interpretasi, Ibu anggap ini adalah sebuah pouch. Kenapa sih harus berbentuk lingkaran? Misalkan biar lebih kekinian aja, biar lebih beda dari yang lain. Biasanya kan kalau pouch itu misalkan ya bentuknya kotak atau berbentuk apalah gitu. Tapi ini membuat si volume lebih kelihatan bagus misalkan, dan bisa memuat lebih banyak isinya gitu. Kemudian dibikin cantik dengan aksen pita dengan tujuan ya supaya tadi bisa dijinjing gitu.
dan mungkin si pembuatnya itu sengaja memilih bahan warna merah muda ini emang tujuannya digunakan untuk para perempuan gitu. Khususnya kegunaannya ini bisa untuk menyimpan make up, bisa untuk menyimpan alat sholat, bisa untuk menyimpan aksesoris, perhiasan dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu contoh interpretasi. Atau misalkan untuk karya-karya yang lain itu pasti akan ada makna dan simbol. Contoh misalkan dalam sebuah lukisan itu pasti ada makna. Makna dari gambar lukisan tersebut itu menceritakan tentang apa sih? Atau simbolnya itu kenapa? Contoh nih ya, ada salah satu pelukis Indonesia itu karyanya ciri khasnya pasti selalu menggambar tentang kucing misalkan. Kenapa? Karena itu sudah menjadi karakter atau identitas atau ciri khas. Nah, itu salah satu contoh makna dan simbol. Atau misalkan makna dari gambar tersebut apa? Atau diibaratkan misalkan kalian mengkritisi tentang jenis batik, itu batik pasti akan ada makna dan simbolnya. Kenapa sih pemilihan warna batik itu selalu warna-warna gelap, misalkan hitam, coklat, putih? Nah, itu pasti selalu ada alasan tertentu gitu. Nah, itu yang harus kalian ungkapkan. Berarti kalian harus mencari referensi ilmu tentang karya tersebut gitu. Jadi mengkritisi itu bukan berarti kita mengkritik kekurangannya saja, tapi juga kita mengulas kelebihan dari karya tersebut. Apa sih kelebihannya? Kenapa sih seniman itu membuat karya seperti itu gitu? Tujuannya untuk apa? Maknanya untuk apa gitu? Mungkin mereka para seniman ingin memberikan pesan dan kesan. Tujuannya dibuat karya ini untuk tujuan apa nih? Untuk mengkomunikasikan ide gagasan yang mereka mau, misalkan apa, silahkan kalian ungkapkan, tapi dengan catatan bukan mengarang, tetapi memang mencari referensi gitu. Nah, itu salah satu contoh interpretasi. Lalu yang terakhir di sini ada evaluasi. Evaluasi di sini tujuannya atau membahas tentang kelebihan dan kekurangan. Contoh misalkan kelebihan dari pouch ini misalkan lucu karena berbentuk bulat, kemudian lebih simple dan di sini memiliki jinjingan, memang supaya tidak ribet menggunakan tali lagi atau apapun itulah, silahkan kalian ungkapkan. Walaupun misalkan ini cuma satu ruangan saja, tetapi kelebihannya ternyata di dalamnya terdapat sebuah cermin. Jadi kalaupun ini disimpan atau digunakan untuk menyimpan make up, itu sangat cocok bagi para perempuan misal ya. Kemudian kelebihan lainnya karena berbahan dasar kulit sintetis, jadi ketika kotor masih bisa dilap gitu kan, masih gampang untuk atau mudah untuk dibersihkan. Apapun itu, pokoknya kelebihan dari pouch ini apa, silahkan kalian ungkapkan. Itu salah satu contoh ya, bukan berarti kalian harus mengkritik contoh yang ibu gunakan ini. Misalkan kekurangan dari produk ini tuh apa sih kira-kira? Misal resletingnya sayang nih cuman satu, jadi tidak bisa memuat banyak, atau kita tidak bisa menyimpan yang lainnya selain apa yang ingin kita simpan di sini gitu. Kemudian bagi saya mungkin ini cermin efisien atau tidaknya, silahkan kalian kritisi. Oh, bagi saya mungkin ini efisien, bisa digunakan, tapi karena produknya kurang cara menempel cerminnya mungkin tanpa dilem, jadi suatu saat nanti akan lepas. Atau misalkan dari segi bahan nih, karena kulit sintetis ya pasti akan ada umurnya gitu, jadi hanya bisa digunakan beberapa tahun ke depan gitu. Kemungkinan besar ketika kita sering menggunakan ini akan ada masanya rusak, tidak tahan lama, tidak seperti kualitas kulit yang asli misal. Atau dari pemilihan warna nih, karena saya kurang suka warna-warna cerah, jadi kalau kotor tuh terlihat jelas gitu. Atau apapun itu alasannya, apa yang tidak kalian sukai, silahkan ungkapkan. Apa yang kalian sukai silahkan ungkapkan dari karya tersebut. Ini hanya salah satu sampel sederhana gitu. Jadi yang harus kalian kritisi itu kalau bisa karya-karya, produk-produk yang mumpuni untuk dikritik gitu, baik 2 dimensi atau 3 dimensi. Nah, kurang lebih seperti itu. Silakan kalian buat videonya,
maksimal saja ya, maksimal 5 menit. Jadi biar kalian nanti membuat videonya tidak terbata-bata, silahkan kalian cari referensi dulu, kalian ketik, kalian kuasai dulu tuh informasi apa yang ingin kalian sampaikan di dalam kritikus nantinya. Tugas kritiknya itu apa yang ingin disampaikan, kalian harus betul-betul memahami dan menguasai. Boleh dicatat, boleh textbook, tapi jangan langsung lihat gitu ya. Silahkan nanti kalian di depan sini nih, nanti di depan kamera simpan. Barangkali ada yang lupa, kalian bisa nyontek sedikit. Jangan textbook banget ngelihat dari awal sampai akhir ke teks gitu, tapi tetap harus ada penguasaan materi. Kemudian kalau bisa nanti di videonya sertakan karya yang kalian kritik itu yang mana gitu. Kalaupun misalkan karya 2 dimensi, fotonya munculkan di video gitu. Apa yang kalian kritik, misalkan ini nih Bu, lukisan karya Apandi, misalkan tentang judulnya apa gitu. Atau karya 3 dimensi bisa dilihatin seperti ini. Di dalam videonya kalian perlihatkan sudut depan, sudut belakang, samping kiri, samping kanan, dan lain sebagainya, supaya si penonton itu paham apa yang akan kalian jelaskan dan betul-betul melihat real product atau karya 2 dimensi, 3 dimensi mana yang kalian kritisi. Itu saja, mudah-mudahan kalian paham. Kalau masih tetap belum paham, silakan nanti kalian seperti biasa tanyakan lewat WhatsApp. Pokoknya tugasnya 1 minggu ke depan, jadi nanti kalian mengumpulkan lagi di hari Rabu minggu depan pas jadwal bahasa Sunda ya. Itu kumpulkan terakhir. Kemudian silahkan kalian referensi dulu, cari referensi dulu bahannya untuk mengkritik. Jangan asal-asalan, banyak sekali sampel kritik di YouTube. Silahkan kalian lihat tugas-tugas orang lain, bukan berarti harus menyontek sama seperti itu, tapi kalian harus punya pendapat sendiri. Itu hanya dijadikan sebuah sampel aja supaya kalian tidak terlalu bingung cara membuat tugas kritik. Itu saja dari Ibu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk belajar. Next, mudah-mudahan tahun depan kita bisa ketemu lagi di tahun ajaran baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.